Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya guru menggambar teknik. Saya ingin mengajarkan pertama untuk perkenalan dulu ya tentang menggambar teknik di apa. Sebelumnya saya kenalkan dulu nama saya. Oh ini kan. Batu. Nama saya Saputra, biasa dipanggil Alam, Alam aja. Pak Alam. Hari ini kita membahas tentang perkenalan gambar teknik. Sebelumnya pengertiannya itu adalah mulai sendiri yang dibuat dengan menggunakan cara-cara penentuan-tentuan, aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh para teknik. Sebagai suatu alat komunikasi, gambar teknik mengandung maksud tertentu, perintah-perintah atau informasi dari membuat gambar perencana untuk disampaikan kepada pelaksana atau pekerja di lapangan dalam bentuk gambar kerja yang melengkapi dengan keterangan-keterangan berupa kode-kode simbol-simbol yang memiliki satu arti, satu maksud dan satu tujuan. Jadi kalau dalam gambar teknik itu simbol-simbolnya semuanya pasti artinya sama dan nggak ada yang berbeda. Ini macam-macam alat gambar. Alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan gambar teknik antara lain kertas gambar, pensil, mistar, dan penggaris segitiga jangka, rapidograf, dan pula drawing pen, mistar sablon, mol, busur derajat, dan meja gambar. Nah ini adalah contoh-contohnya. Kertas gambar biasanya yang sering digunakan untuk menggambar di pelajaran kita itu biasanya menggunakan kertas A2. Nah ini contoh-contohnya. Jadi kertas A2 itu adalah kertas A0 yang paling besar tuh dibagi-bagi sehingga menjadi A1, A2, A3 sampai A5. Ini contoh pensil gambar yang biasa kita gunakan. Itu juga ada ukuran-ukurannya dari tipe-tipenya nih. Nah yang sedang, yang lunak, yang keras itu 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Yang sedang ada 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Yang lunak 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. sampai 36 Pak. Itu beda. Mistar gambar penggaris segitiga. Ini ada yang sering kalian lihat juga kan, bisa dipakai juga untuk menggambar teknik. Jangka yang digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran. Biasanya jangka ditempatkan dalam suatu kotak. Jangka yang sederhana paling sedikit harus berisi sebuah jangka besar. Sebuah alat menyambung untuk membuat lingkaran besar, sebuah jangka oleron, jangka pegas, dan sebuah penggaris track pen. Ini adalah contoh jangka. Ini ada contoh jangka. Ini cara untuk membuatnya. Membuat lingkaran biasanya Nah yang selanjutnya itu adalah rapidograf. Untuk membuat gambar dengan tinta dapat menggunakan tinta yang biasa terletak dalam kotak jangka. Beda satu paket sama jangka juga ada. Akan tetapi hal ini tidak praktis karena tinta dapat menetes keluar. Dan untuk membuat garis dengan ketebalan yang dikehendaki harus menyetel berkali-kali. Rapido bersifat refill atau dapat diisi ulang sehingga tinta telah habis. Oleh karena itu rapido perlu dilengkapi dengan tinta gambar. Ini adalah contoh rapidograf yang tadi saya pakai sama jangka juga ada, busur juga ada. Ini cara untuk mengisi ulangnya. Ini dalam-dalamannya maksudnya.
Ini jarumnya, dan ini tempat untuk mengisi ulang tintanya. Berikutnya itu adalah sablon dan mold kurva. Untuk seragaman dan kerapian dalam membuat tulisan digunakan sablon atau mold kurva. Sedangkan untuk membuat gambar lambang-lambang bentuk digunakan sablon atau mold bentuk. Adapun untuk menggambar macam-macam garis lengkung, misalnya elips, parabola, dan berbola digunakan mold kurva. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh penggambar sablonnya, dan ini mold kurva untuk menggambar bentuk. Yang terakhir itu adalah meja gambar. Meja gambar terdiri dari dua bagian, yaitu papan gambar dan standar. Rangka penyangga, standar atau yang penyangga dapat diatur kemiringannya sesuai dengan kemiringan dikehendaki oleh juru gambar. Ini contoh gambar meja gambarnya. Ya mungkin waktunya udah habis. Ada yang mau bertanya tentang pembahasan ini atau ada yang kurang jelas dengan yang saya jelaskan? Pak, itu Pak yang tadi. Yang mana? Nah itu tuh berapa Pak untuk satu paket itu tuh? Berapa? Berapa? Biasanya harganya mungkin sekitar 350.000 sampai 500.000. Apalagi ada lagi yang perlu ditanyakan? Yang kurang jelas atau saya Pak? Ya. Tadi kan Bapak menjelaskan masalah rapido sama pulpen gambar. Ya. Itu yang membedakan membedakannya antara rapido sama pen atau pulpen gambar biasa itu gimana keuntungannya? Keuntungannya ya. Biasanya kalau kita menggunakan pulpen gambar itu kadang-kadang ukurannya, misalkan kita pakai itu suka nggak stabil ketebalannya gitu kan. Sedangkan kalau pakai ini kan dia ada jarum-jarum ini yang untuk Jarum-jarum merah. mengukur. Jadi ketebalannya mau berapa mili gitu. Jadi kelebihannya itu jadi lebih rapi gitu. Ada lagi? Meja gambarnya Pak, kalau di meja gambar biasa boleh nggak sih sebenarnya Pak? Bisa aja, tapi asal jangan latarnya ya. Kalau Anda menggunakan meja gambar biasa kan, kalau meja-meja biasa suka ada serat-seratnya yang bolong-bolong. Iya Pak, Jadi iya kalau Pak. kita gambar kan jadi robek tuh, tembus. Lebih baik kita lapisi dulu gitu. Nggak perlu meja gambar juga bisa. Pakai triplek biasa bisa kali Pak ya? Waduh, kalau triplek ada seratnya mungkin. Oh, ada seratnya juga. Tulisannya putih kayak whiteboard. Oh, Edward ya Pak. Kaca ya Pak? Iya benar. Enggak ngaco. Enggak, kaca yang meja itu. Bukan gambar kaca. Oke. Oh, Maksud jadi, lo ini. udah. Udah. Ya, terima kasih. Ya, cukup sekian untuk materi hari ini. Besok kita akan membahas tentang menggambar teknik, langsung kita prakteknya aja. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.